semua, perkenalkan nama saya Marieta Indah Soban dengan NIM 1903030071, kelas B semester 5, mahasiswi Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas buku dengan judul Bendera Hitam dan Gerakan Sosial, Analisis Sosiologis Gerakan Anarkisme, yang ditulis oleh Dana M. Williams dan diterbitkan di Manchester University Press pada tahun 2017. Bab pertama tentang pengantar sosial gerakan anarkisme sebagai contoh unik. Gerakan anarkisme hari ini bukanlah hal baru, juga tidak sederhana replika atau kebangkitan gerakan anarkis lama. Gerakan ini masuk akal, tidak selalu dapat diprediksi keturunan dari gerakan anarkis sebelumnya. Meskipun baru dalam banyak fokus retorika dan taktik, gerakan anarkis ini juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan hubungan yang kuat dengan gerakan anarkis masa lalu, baik secara estetik luar, radikalisme, dan visi. Ada juga limpahan reguler antara gerakan anarkis lama dengan anarkis saat ini. Kaum anarkis secara rutin menggagaskan gerakan lain dengan melakukan atau mengaburkan batasan yang bertindak sebagai anarkis, dan mereka mengidentifikasikan diri sebagai anarkis. Di sebagian besar waktu dan tempat, kaum anarkis yang sadar kemungkinan besar adalah minoritas dari gerakan non-anarkis yang praikut serta, meskipun mereka mungkin sering menjadi partisian yang paling aktif dalam mendorong kampanye dan perjuangan di depan dalam gerakan itu. Bab ini memperkenalkan kepada kita tentang isu-isu sentral yang relevan dalam sosiologi studi tentang gerakan anarkis yang dikemukakan oleh Mario Dani pada tahun 1992. Yang terkenal definisi gerakan sosial, jaringan individu dan organisasi, dan disatukan oleh beberapa identitas bersama yang terlibat dalam tindakan ekstra-institusional dengan kepentingan perubahan masyarakatnya. Definisi ini juga sebagai tempat awal untuk memahami bagaimana gerakan anarkis ini mirip dan berbeda dari gerakan lain atau dalam hal kepemimpinan, representasi, dan otonomi. Dalam bab ini juga mengajikan ikhtiar atribut tertentu dan berkelanjutan dari dua bab berikutnya. Mungkin mengejutkan untuk beberapa kritikus, anarkis memang memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk menjadi sebuah gerakan sosial. Bab ini juga diakhiri dengan memodelkan kontak antar anarkis, anti-anarkis, jaringan dalam hal korporasi, pemerintah, dan media, mengingat berbagai tingkat analisis anarkisme yang dapat diselidiki dan menggambarkan perbandingan yang bermanfaat dan layak yang dibuat untuk lebih memahami gerakan anarkis ini. Langkah pertama, menuju pemahaman gerakan anarkis. Kata pengantar telah mengkaji beberapa sejarah gerakan anarkis dan ringkasan utama dari ide-ide anarkis. Ada identitas anarkis yang merupakan cara untuk menggambarkan atau melabeli diri sendiri. Bersama identitas anarkis ini, adanya gaya hidup yang diadopsi dan ditiru, serta kode buaya untuk mempekerjakan anarkis lainnya. Meskipun relevan, identitas anarkis ini mereka sendiri bukanlah salah satu subjek dari buku ini. Ada juga anarkis ideologis, di mana ideologi ini dapat dipandang sebagai dorongan radikal yang mempengaruhi perilaku penganutnya. Ini adalah seperangkat strategi, sikap, dan praktik terkait dengan teori, konsep, dan nilai anarkis seperti anti-otoritisme, manajemen diri, dan saling membantu. Dalam praktiknya, anarkis ideologi berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral
untuk memadu keyakinan yang membantu serta memastikan bahwa kode yang digunakan oleh mereka yang mengidentifikasi diri sebagai anarkis bekerja dengan tepat dan sesuai dengan harapan. Tentu saja, banyak subvarian ideologis yang mungkin memiliki untaian yang sama kesepakatannya, tetapi juga bervariasi secara signifikan. Meskipun ideologi dalam bagian dari cerita buku ini bukan fokus utamanya. Akhirnya ada gerakan anarkisme. Anarkis adalah gerakan yang independen dari gerakan lainnya, tetapi ia juga salah satu yang memiliki banyak interaksi dan tumpang tindih dengan gerakan yang kompatibel. Akibatnya, banyak dari buku ini yang berusaha untuk mengeksploitasi di mana adanya gerakan batas, ada di mana kita dapat menemukan upaya yang kabur dan gagal untuk membedakan antara gerakan anarkisme dengan gerakan lainnya. Anarkisme ini dapat menjadi semua hal di atas, tetapi saya paling tertarik dengan adanya sebuah gerakan yang dengan demikian gerakan anarkis adalah yang menjadi subjek dari buku ini. Saya memilih pengidentifikasi jamak untuk anarkisme karena tidak akurat untuk mengklaim di sana adalah sebuah gerakan anarkis, apalagi sebuah identitas anarkis atau sebuah anarkis ideologi. Sebenarnya ada beberapa variasi masing-masing. Terkadang luar biasa bervariasi dan bahkan bertentangan satu sama lain. Ada lelucon yang mengisyaratkan hal yang ini keragaman. Misalnya minta 3 anarkis untuk menggambarkan anarkisme dan Anda akan mendapatkan 4, mungkin 5 definisi yang berbeda tentang anarkis. Misalnya tentang anarko-sindikalis atau analias anikaris dan pekerja, dan anikaris hijau atau alias anti peradaban anarkis. Mereka menemukan diri mereka sangat berselisih antara satu sama lain. Ada beberapa mungkin bahkan berpendapat bahwa versi anarkisme mereka tidak sesuai dengan pendapat dari Williams pada tahun 2009. Cara utama untuk mendefinisikan gerakan ini adalah dengan fokus pada gerakan anarkisme yang berbeda di seluruh dunia. Mencatat bahwa gerakan anarkis ini merupakan gerakan anarkis yang berbeda dan gerakan anarkis dari akhirat sebagai lawan diduga yang gerakan anarkis. Tidak tepat dan tidak akurat untuk menyatakan bahwa semua kaum anarkis melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan yang sama atau bahwa mereka adalah bahkan mampu menjadi bagian dari gerakan tunggal. Tentu tak acuh. Beberapa termasuk anarkis terutama yang disebut anarkis filosofis tak acuh dan bermusuhan untuk bergaul dengan anarkisme atau gerakan sosial lainnya. Meskipun tidak satu pun dari argumen yang berlaku banyak bobot bagi saya untuk mengajikan 5 argumen ideal yang layak untuk dipertimbangkan singkat dan ditolak secara resmi. Argumen ini kadang-kadang membuat pernyataan yang samar dari para kritikus serta klaim umum bahwa ada 3 serangkaian mispersepsi. Yang pertama, mungkin tidak ada cakupan peserta dalam gerakan anarkis. Dengan demikian, keanggotaannya terlalu kecil untuk menjamin label dalam gerakan ini. Hal ini mengasumsikan bahwa gerakan harus berisi jumlah besar. Jika tidak ditentukan, peserta harus memenuhi syarat yang lain. Dari penjelasan buku ini juga akan lebih jelas kita mengetahui bahwa ada ratusan ribu, kemungkinan jutaan anarkis yang sadar di seluruh dunia jika pengelompokannya lebih jauh, lebih kecil yang ditetapkan sebagai gerakan, maka demikian juga dengan gerakan anarkisme. Yang kedua, gerakan anarkisme ini tidak terorganisasi, karena gerakan yang terorganisasi dari anarkisme adalah
konon tidak terorganisasi, maka anarkisme bukanlah sebuah gerakan. Banyak yang menyatakan bahwa gerakan juga memiliki badan koordinasi terpusat dan tampaknya tidak dapat diprediksi. Namun, gerakan yang lain mirip dengan gerakan anarkisme dalam hal ini membuat asumsi untuk mengabaikan kenyataan bahwa kaum anarkis selalu terbentuk dan terus terbentuk organisasinya. Nanti yang akan dibahas pada bab selanjutnya dan dibuktikan dengan beberapa hal. Sejak berdirinya beberapa International Working People's Association pada tahun 1881, referensi kaum anarkis untuk desentralisasi dan jaringan gaya pengorganisasian yang bekerja benar-benar menjadikannya definitif klasik penyelenggara gerakan. Yang kedua, kita akan membahas tentang anarkis sebagai individu dalam hal analisis mikrostruktur. Gerakan sosial sendiri terdiri dari individu-individu. Gerakan anarkis juga disebut demikian bukan hanya karena siapa mereka terlibat, tetapi juga terlepas dari karakteristik individu-individu itu. Kunci kekhawatiran bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik apa komposisi kelas gerakan dan apakah anarkis memiliki serikat pekerja dan organisasi pekerja seperti yang berasal dari gerakan anarkis pada zaman keemasan. Banyak pengamat atau pakar dan penegak hukum dan lainnya yang mengaku tahu bahwa jawaban dari pertanyaan ini yakni berkaitan dengan pengetahuan. Mereka memproklamirkan diri sering spekulatif rabun dan anekdot akan halnya kekeliruan. Bab ini juga mencoba untuk memberikan wawasan baru ke dalam partisipasi individu dalam gerakan anarkis dengan menyelidiki dua pertanyaan terkait. Yang pertama, apakah karakteristik tingkat mikro anarkis kontemporer? Yang kedua, bagaimana karakteristik ini berbeda daripada anarkis di gerakan masa lalu? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, saya akan menjelajahi sosiodemografi, identitas, perilaku, dan tindakan dalam pengalaman kaum anarkis saat ini. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya akan memberikan gambaran singkat tentang gerakan anarkis pada masa lalu yang berakar kuat pada kelas pekerja dan intelektual masyarakat, serta memprioritaskan fokus politik tertentu atau anti-kapitalis, anti-negara, dan anti-klerikal, serta bekerja melalui berbagai organisasi, terutama organisasi pekerja. Analisis awal ini, meskipun tidak lengkap dan tidak sempurna, dapat membantu kita untuk memahami dengan cara apa kaum anarkis saat ini berbeda dengan anarkis masa lalu. Sementara ada beberapa perubahan dan perkembangan yang menonjol pada manusia, tetapi hal ini tidak terjadi. Ada juga titik mencolok yang menjadi tumpang tindih yang harus dijaga terhadap gagasan informasi lengkap atau dekonstruksi gerakan anarkis masa lalu dan masa kini. Mereka yang berasal dari jaringan dominasi, yaitu anti-anarkis, khususnya media massa dan penegak hukum, peringatkan kepada publik masing-masing bahwa gerakan anarkis yang berbahaya hari ini adalah para kaum kulit putih. Dengan kata lain, anarkis pemberontak adalah diklaim sebagai salah satu paradoks individu yang dimiliki masyarakat secara menyeluruh dan harus dihargai. Implikasinya adalah bahwa kaum anarkis adalah individu yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai semua yang diberikan sistem kepada mereka. Misalnya, dokumen yang disuting oleh Biro Investigasi Federal yang dalam akte kunci di jaringan dominasi Amerika mengklaim bahwa
Gerakan anarkis sendiri terdiri dari individu-individu yang lebih mudah, lebih berpendidikan, sekolah menengah ke atas, atau FBI. Meskipun tidak mengutip analisis menyeluruh atau sumber data FBI, tampaknya mengklaim bahwa gerakan anarkis atau masyarakat Amerika berasal dari latar belakang hak istimewa relatif. Selain itu, kaum anarkis tidak didedikasikan untuk hal, terutama penyebabnya adalah penjahat yang mencari ideologi untuk membenarkan kegiatan mereka, dan umumnya tidak terorganisir dan reaktif. Masing-masing klaim bahwa mereka dengan mudah dapat diinterogasi dengan data yang lebih benar. Yang pertama, anarkis masa lalu. Untuk menentukan bagaimana anarkis masa lalu dan modern, kita harus secara singkat mempertimbangkan seperti apa anarkis sebelumnya. Anarkis memiliki perubahan tergantung pada siapa anarkis dan pada analisis mereka untuk berkembang tentang dunia, tetapi juga karena perubahan di seluruh dunia dan terdapatnya benturan perubahan eksternal pada gerakan anarkis layak untuk direfleksikan karena perubahan ini telah mempengaruhi baik dari kaum anarkis maupun isu-isu yang dianggap layak fokus. Secara historis, anarkis sangat tertanam dalam gerakan buruh, tetapi tidak sama dengan serikat pekerja. Tentu saja, ada banyak manifestasi dari gerakan anarkis dan banyak anarkis tidak terkait dalam perjuangan buruh. Tetapi, karena asal-usul anarkis yang tumpang tindih dengan awal revolusi industrision, tidak mengherankan bahwa gerakan anarkis sangat terfokus pada penderita buruh di seluruh dunia, karena buruh adalah peserta utama dalam gerakan tersebut. Dengan demikian, sentralisasi organisasi seperti asosiasi masyarakat, pekerja internasional, dan organisasi sejenis lainnya masuk ke dalam perlawanan terhadap kapitalisme industri dan berkembang dengan rakusnya. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang dibahas kali ini. See you next video guys.